Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Jumpa lagi dengan saya Triwidyaningsih dari SD Negeri Bandung Rojo. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan aksi nyata platform Merdeka Mengajar dengan topik penguatan transisi PAUD SD pertama di awal tahun ajaran baru. Pilihan aksi nyata saya yaitu strategi penerimaan peserta didik baru yang mendukung penguatan transisi PAUD SD. Dalam menentukan strategi penerimaan peserta didik baru di sekolah saya lakukan dengan cara berdiskusi bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolah pada saat jam istirahat. Diskusi ini kami laksanakan pada saat jam istirahat supaya kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Saya juga menyiapkan pertanyaan pemantik sesuai dengan acuan yang ada pada materi pelatihan mandiri yang saya ikuti. Bapak Ibu guru hebat semuanya, perubahan yang ingin kita lihat di PAUD dan juga SD pada tahun ajaran 2023-2024 yaitu perubahan pada praktik penguatan transisi PAUD dan SD yang berpihak pada anak ini mencakup 3 indikator kinerja. 3 indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut. Indikator yang pertama yaitu tidak melakukan tes calistung. Indikator yang kedua yaitu masa perkenalan 2 minggu pertama di tahun ajaran baru. Indikator yang ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran di PAUD dan SD. Apa sih yang dimaksud dengan konsep kesiapan bersekolah dan transisi PAUD SD tersebut? Siap sekolah yaitu suatu kondisi di mana anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Sedangkan transisi ini adalah perpindahan. Anak berpindah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar yang baru. Transisi PAUD SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Transisi yang efektif adalah saat anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian. Bapak Ibu semuanya, mengapa sih penting mendukung kesiapan bersekolah melalui penguatan transisi PAUD SD ini? Yang pertama, miskonsepsi di lapangan. Masih banyak praktik PPDB serta pembelajaran yang belum mencerminkan pemahaman bahwa membangun kemampuan fondasi merupakan suatu proses bertahap dan berkelanjutan yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas bawah.
Yang kedua, hak setiap anak untuk mendapatkan fase fondasi belum terpenuhi. Masih banyak anak yang langsung masuk kelas 1 SD, sehingga mereka tidak mendapatkan fase fondasi yang menjadi haknya. Kondisi ini semakin marak terjadi pada saat pandemi tahun lalu. Kami melakukan diskusi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada pilihan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Pertanyaan tersebut yang pertama yaitu, apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Setelah kami melakukan diskusi, iya, kita dapat mengenal kebutuhan peserta didik karena diawali dengan komunikasi dan kolaborasi bersama Bunda PAUD. Kami tidak semata-mata melaksanakan PPDB tanpa melibatkan Bunda PAUD tersebut. Kita berkolaborasi, bekerja bersama supaya kebutuhan peserta didik ini bisa kita kenali dan minat dari calon peserta didik. Hal ini kita lakukan untuk mengidentifikasi bakat dan minat mereka supaya kita bisa memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan bakat dan minat yang ada pada diri mereka masing-masing. Berikut adalah poster dari hasil diskusi saya bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolah SD Negeri Bandung Rojo. Berikut adalah poster dari hasil diskusi saya bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Selanjutnya saya tampilkan dokumentasi, yaitu foto pada saat kita melakukan diskusi bersama, dan juga saya tampilkan notulen hasil diskusi kami. Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kritik dan saran dari Bapak Ibu sangat saya nantikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.